Islam itu adalah agama yang mengajarkan keteduhan, yang mengajarkan kedamaian. Beri contoh, kata Allah, bil hikmah, contoh dan keteladanan. Kalau kita yang muslim mampu memberikan keteduhan kepada mereka, mereka senang. Luar biasa muslim, ternyata Islam itu baik. Kenapa? Pak Nanang itu bertetangga dengan non muslim, Pak Nanang baik. Beri contoh. Polisi-polisi ini harus ngasih contoh. Yang kedua, kata Allah, wal mau'izatil hasanah, beri nasihat-nasihat yang baik. Masa nasihatin orang pakai marah-marah, Pak? Nasihatilah kebaikan di jalan Allah kepada orang lain itu dengan cara yang baik. Ketika Gus Dur itu dibilang begini, wah Gus Dur itu kafir itu, kata orang yang gak senang. Jawaban Gus Dur gampang, ya udah nggak apa-apa, aku syahadat lagi. Wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, para sahabat-sahabat dan teman-teman dari anggota kepolisian Polsek Pontianak Utara, terkhusus kepada Pak Kapolsek AKP Suryadi sebelah sini. Kemudian Wakapolsek mana? Pak Waka ini. Oh, Pak Waka ini ngilang ini. Yang ini beliau Pak Wakapolsek. Kemudian para kanit, para sahabat-sahabat dan anggota yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkhusus untuk para pecinta channel dakwah Zen Motion Official yang hadir di live streaming kita. Ada kurang lebih 120.000 follower yang insya Allah setiap kita streaming selalu mengikuti kegiatan dakwah saya, karena memang saya sudah menyatakan bahwa dakwah yang saya sampaikan hak semata-mata karena Allah. Mengajak, bukan mengajarkan, tapi mengajak manusia-manusia beriman untuk menjadi pribadi muslim yang taat, tetapi juga menebarkan manfaat serta kebaikan bagi siapapun. Karena saya yakin dan sadar betul bahwa Islam itu sebagaimana yang kita yakini adalah rahmatan lil alamin. Hubungan Islam itu dengan negara sangat baik. Jangan membenturkan antara agama dengan negara. Jangan membenturkan keyakinan siapapun dengan keyakinan yang lain. Karena Islam itu adalah agama yang mengajarkan tentang dua hal, yakni hubungan pribadi antara pemeluk agama, seorang mukmin, seorang muslim, hubungannya yang langsung kepada Allah yang dikenal sebagai hablum minallah. Yang kedua, Islam itu tegak dan berdiri karena ada hubungan sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas. Maka dalam konteks ini, kenapa setiap saya diundang sama Polsek selalu hadir, Pak? Karena selain memang saya mengusung konsep itu, yang kedua Pak Kapolsek selalu menjanjikan saya upeti, Pak. Jangan ketawa Kang Agnan. Karena ini penting bagi kita, Pak, bahwa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ketika membangun kota Madinah dalam sebuah bentuk masyarakat yang madaniyah. Madinah itu dulu namanya Yathrib, Pak. Yathrib karena didirikan oleh seorang yang bernama Yathrib. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, diganti namanya menjadi Madinah. Madinah itu merupakan personifikasi dari negara. Madinah bisa bermakna kota atau madaniyah. Apa itu madaniyah? Manusia yang beradab, manusia yang berperilaku baik. Karena memang Madinah isinya bukan cuma muslim. Perlu saya tegaskan kembali, isinya Madinah bukan cuma muslim. Pada masa itu, di situ ada orang Nasrani. Ada namanya kabilah dari Aus dan Khazraj. Ada orang-orang Yahudi dari Bani Nadir dan Qainuqa dan Quraidah. Ada juga dari orang-orang Majusi. Bahkan juga ada orang-orang yang tidak beragama di Madinah masa itu, tidak bertuhan. Tetapi ternyata Rasulullah SAW ketika menegakkan hukum, kalau Muslim pada masa itu penegakan hukumnya sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Rasulullah. Tetapi ketika kepada orang lain yang Nasrani, silakan menegakkan hukum dengan aturan Nasraninya, katanya.
Yang Yahudi silakan kembali kepada hukum Yahudinya. Artinya apa? Bahwa Indonesia, sebuah negara yang sangat luar biasa ini, mengadopsi bagaimana cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing sebuah masyarakat, membimbing sebuah negara. Bagaimana kemudian malam ini kita bisa duduk bersama, saya, Pak Kapolsek, para perwira, kemudian para jamaah yang hadir, walaupun tadi kita udah duduk di luar nih Pak, udah yakin saya ini, wah ini doanya Kapolsek mandi ini, saya bilang, rupanya bukan mandi Pak, mandi kita ini. Istilah orang Jawa nih mandi itu kan, nama bahasa Indonesia Pak? Mandi nama Mas Mubin? Hah? Makbul. Alhamdulillah dosa Pak Kapolsek ini mandi, alhamdulillah jadi mandi semua. Karena hujan, tapi nggak apa-apa. Itu menunjukkan Allah itu sangat mencintai kita semuanya. Amin. Bahwa malam hari ini juga merupakan tasyakuran atas kenaikan pangkat dan jabatan dari anggota kepolisian yang bertugas di Pontianak Utara ini. Yang dari perwira ada 3 orang perwira ya. Saya ucapkan tahniah, selamat dan mudah-mudahan manfaat untuk umat. Ya. Dan insya Allah gajinya nambah juga ya. Nambah. Oh nambah ya. Cuma istri tak boleh nambah. Oh, cuma istri tak boleh nambah, kata Pak Kapolsek. Itu persoalannya, kata Pak Kapolsek. Kemudian juga ada anggota yang juga alhamdulillah diamanahi anugerah kenaikan pangkat 1 tingkat ya. Alhamdulillah pangkatnya masih naik. Yang bahaya kalau naik tapi nggak bisa menikmati, berarti kita dikumpulkan oleh Allah dalam suasana hati yang sangat berbahagia. Maka kata Allah, perintah Allah dalam Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun ketika Allah memberikan nikmat kepadamu, sebutkan nikmat itu. Berarti menyebutkan nikmat kenaikan pangkat itu tidak salah, karena disebut dengan tahadduts bin nikmah, kenaikan pangkat. Nah, saya cuma nggak tahu Pak Kapolsek kita kapan naik pangkatnya ini. Jangan-jangan besok langsung jadi jenderal nih Pak. Tapi bukan Jenderal Sambo kan? Ini guyon saja Pak. Para jamaah sekalian, para sahabat-sahabat, teman-teman di anggota kepolisian yang dirahmati Allah. Terlepas di luaran sana ada kalimat-kalimat yang tidak sedap untuk sahabat dan teman-teman di kepolisian, ya biasa saja Pak. Biasa saja. Itu namanya dinamika manusia hidup. Polisi mesti diuji sama Allah. Ustadz harus diuji. Semuanya harus diuji. Presidennya diuji, gubernurnya diuji, polisinya harus diuji. Semua manusia itu selagi bernama manusia ya memang harus diuji. Karena untuk menentukan kualitas imannya seseorang itu, kata Allah, harus melewati ujiannya. Allah sudah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia yang beriman itu menyangka mereka dibiarkan begitu saja, kata Allah. Setelah mereka mengatakan aku beriman kepada Allah, mereka dibiarkan begitu saja oleh Allah? Enggak. Allah pasti harus mengujinya. Nah, bentuk ujian Allah itu tidak sama, tergantung kepada siapa yang menerima ujian. Jangan khawatir dengan ujian dari Allah, sebab sebelum Allah menurunkan ujian, Allah sudah menurunkan kekuatan untuk dirinya. Sebab kata Allah itu dalam akhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah itu tidak akan mungkin membebani sebuah perkara kepada setiap hamba di luar batas kemampuannya. Pak Kapolsek diangkat menjadi Kapolsek itu karena Allah sudah memberikan kekuatan di pundaknya untuk menjadi Kapolsek. Pak Wakapolsek juga gitu, para kanit juga begitu. Ini samping saya Pak Aziz. Ini Pak Aziz ini paling sabar Pak. Saya lihat itu kalau di simpang jalan Pak Aziz lagi, jalan ke pasar Pak Aziz lagi. Jarang ketemu Kang Adnan, karena Kang Adnan ini ngider terus. Sampai saya nanya, ini polisi apa ya gitu. Nah gitulah Pak. Nah semuanya diuji oleh Allah, termasuk yang babin. Nah ini sudah hilang satu temennya ya, Ade Supriyadi. Udah diekspor ke Jawa Barat sudah. Nah, ini Kang Roni masih babin ya. Tinggal satu lagi. Bawaan
namanya Bapak. Oh, saya pikir dianya yang sakit. Anaknya kecil. Anaknya kecil. Nah, semuanya diuji oleh Allah. Polisi diuji, Kang Teten juga diuji, semua siapapun itu diuji oleh Allah. Nah, batas di mana kemampuan seorang hamba, disitulah dia pasti akan mengadu kepada Allah. Kalau kita punya persoalan, kita punya masalah, jangan ngadu kepada orang lain. Ya, kecuali ke polisi kan ada di pengaduan. Tapi jangan adukan semuanya kepada Allah. Setiap persoalan yang dihadapi oleh seorang hamba itu adalah merupakan bentuk ujian dan kasih sayang Allah. Sebab kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Allah itu sudah mencintai seseorang, pasti Allah mengujinya. Tapi seperti apa ujiannya tergantung. Ya, polisi akan diuji, Polantas diuji dengan kesabarannya. Loh, kesabarannya Polantas kalau di utara ini luar biasa, Pak. Ya, Kang Aziz. Saya kalau isi kajian di mana-mana itu selalu saya ingetin, Pak. Pak, saya ini dari Pontianak Utara. Ketawa semuanya, Pak. Pontianak Utara itu di mana ya, Pak Ustaz? Saya juga bingung. Kalau nggak salah Siantan, Pak. Nyebut kata Siantan ketawa semua, Pak. Oh, saya dengar kalau di Siantan itu nggak ada lampu merah ya, Ustaz ya? Saya jawab, iya, Pak. Lampunya hijau semua. Di Siantan itu kan lampunya hijau semua, Pak ya. Ini gara-gara Pak Aziz ini bajunya hijau-hijau, jadi dikirain hijau terus itu. Lalu saya bilang kalau Siantan itu aman, Pak. Dulu Siantan itu dibilangnya Texas. Tapi setelah Pak Kapolsek ganti Pak Suryadi, bukan Texas lagi, tapi Las Vegas. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Sekali lagi, bahwa sahabat-sahabat dan teman-teman para perwira di kepolisian dan para anggota yang Allah berikan kenaikan rezeki pangkat satu tingkat, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah mengingatkan, wa ita'adzana rabbukum, ketika Allah memberikan pengumuman kepada hamba-hambanya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian semuanya bersyukur terhadap rahmat dan nikmat Allah, niscaya Allah akan menambahinya. Bersyukur atas kenaikan pangkat berarti jabatannya tambah. Bersyukur atas kenaikan pangkat berarti amanahnya juga nambah. Bersyukur atas kenaikan pangkat berarti juga tanggung jawabnya nambah. Tapi kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi ingat, dan barang siapa yang mengingkari itu, pangkatnya naik, jabatannya naik, diingkari, ingat kata Allah, azabku itu pedih. Dan harus difahami bahwa azab itu bukan hanya apa yang disebut dengan gempa bumi, gunung meletus, banjir, tsunami, bukan itu saja. Tetapi kemudian bentuk azabnya, bentuknya. Maka berhati-hatilah terhadap nikmat. Sebab orang yang mengingkari nikmat Allah kemudian dikategorikan sebagai orang yang kufur. Kufur itu bermakna mengingkari. Mengingkari apa? Mengingkari anugerah Allah. Maka malam hari ini mudah-mudahan setiap apa yang kita baca tadi, kita baca surah Yasin bersama-sama. Ini mumpung saya live streaming ini, coba lihatin itu wajah anggota itu. Wah, alhamdulillah. Ada Kang Adnan di depan itu lebih cocok jadi panglima perang sebenarnya. Ini salah masuk ini. Seharusnya dulu di TNI ya. Tapi panglima perang Polsek Utara. Oh, panglima perang Polsek Utara. Kan Sabara. Nah, ini sahabat-sahabat yang di sini juga, masya Allah, yang sudah hadir bersama kita malam ini. Perlu saya sampaikan untuk para jamaah dunia maya saya ini, Pak. Karena jamaah saya yang sedang ngintai saya ini ada 120.000. Ya, perlu saya sampaikan, ada yang bertanya, Ustaz, kenapa ada sebagian amaliyah di umat Islam di Indonesia itu ada istilah sunnah malam Jumat? Perlu saya jelasin, Pak. Kadang-kadang ini konotasinya agak kurang sedap ini. Kang Iwan setiap hari Kamis pagi udah mulai mandi gitu. Wah, ditanya ngapain mandi pagi-pagi? Malam Jumat. Terus apa hubungannya? Saya lurusin ya. Nggak ada hubungannya gitu-gituan dengan malam Jumat. Ya, Kang Mubin, hati-hati Kang Mubin. Oh, gara-gara malah hari Kamis pagi udah minum jamu, nggak ada hubungannya. Bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan yang disebut dengan Sayyidul Ayyam itu hari Jumat. Walaupun memang ada sebagian riwayat mengatakan Nabi setiap hari Kamis itu udah bergembira. Setiap hari Kamis Nabi itu senang. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya melihat Anda ini sepertinya ceria sekali. Ada apa ya Rasulullah? Rasul menjawab, karena saya bakal datang tamu. Dan sahabat bertanya, siapa tamu mulia itu ya Rasulullah? Hari Jumat. Dari mulai hari Kamis Rasulullah udah senang karena datang hari Jumat. Tetapi perlu saya tegasin, saya lurusin, nggak ada kaitannya gitu-gituan dengan malam Jumat. Mau malam apapun juga boleh Pak. Bukan sunnah, wajib malah. Ya Kang Adnannya, jangan salah paham. Nanti tiap Kamis pagi mandi, beli parfum, nggak ada kaitannya. Ataupun malam Jumat izin. Nah, ataupun malam Jumat izin. Izin awalnya, nggak piket gitu kan. Tiba-tiba Kang Aziz malam Jumat nggak ada di Simpang 4 itu. Mana Kang Aziz? Malam Jumat. Nggak ada kaitannya Pak. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang ketika pada hari Kamis, karena besoknya ada tamu istimewa namanya hari Jumat. Nah kemudian bertanya, bagaimana dengan amaliyah penghususan waktu ketika dua perkara. Ada orang menghususkan bacanya surah Yasin. Apakah Rasul memberikan tuntunan? Kalau bicara soal itu Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membeda-bedakan apakah surah Yasin, apakah Waqi'ah atau Tabarak yang dibaca. Cuma karena ternyata kenapa sebagian masyarakat muslim di Indonesia itu mengkhususkan waktu malam Jumat untuk membaca surah Yasin. Ada yang surah-surah tertentu. Karena Rasulullah itu juga mengkhususkan waktu baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Dari berbagai macam sumber hadis yang disebutkan bahwa ketika membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, ketika datangnya yaumil qiyamah, ada penghakiman, ada musuh besar kita yang bernama Dajjal, orang ini akan diselamatkan dari fitnah Dajjal ketika senang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Nah berkaitan tentang orang yang membaca Yasin pada malam Jumat, terjadi polemik. Sebenarnya bukan persoalan, cuma dipersoalkan. Mau baca surah apapun sama. Kenapa mengkhususkan waktu? Karena biasanya muslim di Indonesia ini menghadapi hari Jumat pada malam Jumatnya istirahat. Nggak ada kaitan-kaitan, oh itu bid'ah, itu haram. Begini Pak, kalau istilah bid'ah yang sering kita dengar selama ini di masyarakat harus dilihat dari dua konteks. Bid'ah dari sisi bahasa berarti sesuatu yang baru, ya, seperti Haji Mahmud. Haji Mahmud pakai sarung warna kotak-kotak, itu bid'ah dari sisi bahasa. Karena Rasulullah tidak pakai sarung warna kotak-kotak. Jadi dari sisi bahasa. Bagaimana dari sisi hukum? Kalau bicara dari sisi hukum, sesuatu yang tidak ada landasan hukumnya, tidak dicontohkan oleh Nabi, baik dari sisi Al-Quran ataupun sisi hadis ataupun dari pendapat ulama yang dikuatkan dengan dasar ini, maka itu dikategorikan dengan bid'ah. Tetapi seutuhnya menjadi perkara yang dolalah, itu dipertanyakan kembali. Kalau semuanya dikategorikan dengan bid'ah dolalah, berarti semuanya kita harus kembali kepada konsep Rasulullah. Konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin kuat kita lakukan. Ada sebagian yang bisa kita amalkan dengan mudah, ada yang sebagian tidak bisa diamalkan dengan mudah. Sama dengan ketika polisi dilarang pakai jenggot. Yuk, kenapa polisi dilarang pakai jenggot? Bingung kan? Apalagi saya yang bukan polisi Pak. Lah kalau bicara soal sunnah Nabi, jenggot itu sunnah loh Pak. Ada orang mempeributkan masalah kumis lagi. Wah Rasulullah itu kumisnya dicukur Pak. Sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada namanya Abdullah bin Umar atau Abdullah putranya Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar itu biasa pakai kumis tipis. Bukan kayak punya Pak Ramsi. Mana Pak Ramsi? Daki ya. Kumisnya daki ya. Wah itu kalau punya Pak Ramsi bukan kumis lagi Pak.
Pagar kawat berduri sudah. Barier berarti ya. Tapi apakah kemudian Rasulullah melarang itu? Enggak seperti itu. Yang Rasulullah larang, jangan sampai kumismu itu sama dengan kumisnya orang-orang Majusi. Seperti apa kumisnya orang Majusi? Nutupin mulut. Kalau seperti punya Mbak Nanang ini kan namanya kumis beracun, Pak. Karena ternyata sahabat namanya Abdullah bin Umar itu pelihara kumis, tapi Rasulullah tidak memarahinya. Enggak, karena memang kumisnya itu tipis buat pemanis. Kalau bicara soal sunnah berjenggot, berarti polisi ini semuanya yang muslim melanggar sunnah Nabi. Berarti dolalah semuanya. Bukan itu konsepnya, Pak. Jadi memahami hukum itu tidak serta-merta haram, bid'ah, yang bahaya lagi kafir. Astagfirullahaladzim. Tapi saya ingat guyonannya Gus Dur, Pak. Allah yarham, semoga Allah merahmatinya. Ketika Gus Dur itu dibilang begini, wah Gus Dur itu kafir itu, kata orang yang nggak senang. Jawaban Gus Dur gampang, ya udah nggak apa-apa, aku syahadat lagi. Ya kan? Nah sekarang ini kan ada kelompok-kelompok yang mau merusak NKRI, Pak. Bahwa dalil-dalil, wah itu kafir. Yang lebih parah ketika bilang NKRI, ketika yang mengatakan Pancasila itu tauhid. Wah, orang nggak mikir itu loh, Pak. Pancasila itu bukan kitab. Pancasila itu konsep bermasyarakat dalam negara. Tak jelasin ya. Ini untuk yang selalu menamakan dirinya kelompok ini anti NKRI. Kalau sampean anti NKRI, jangan di Indonesia, pindah saja. Oh Indonesia nggak keberatan kok, malah seneng. Saya bukan karena ngomong di depan kepolisian, enggak. Saya ngomong di mana juga sama, Pak. Oh, enggak senang dengan polisi itu kalau per orang loh. Itu hak Anda. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa polisi semuanya jahat, Anda yang paling jahat. Karena Anda bisa tidur tuh, karena ada polisi. Anda bisa menikmati jalan yang enak karena ada kepolisian. Yang panas, yang ini biasanya saya lihat cuma Pak Haji sama Pak Jarna. Mana ini? Pak Jarna malah nggak datang ini. Lah ini loh, Pak. Sekali lagi saya jelasin. Ngapain payah-payah tinggal di Indonesia kalau Anda itu anti Indonesia? Anda nggak usah teriak-teriak di sana bilang bahwa Pancasila itu tauhid, nggak penting. Karena Pancasila itu bukan kitab agama. Pancasila itu adalah dasar bernegara. Ada yang bilang, oh kebebasan umat Islam di Indonesia dibatasi. Batasi apa, Cuk? Biar kedengeran sekali-sekali misuh saya ini, Pak. Enggak, karena saya udah panas ini. Saya ini dituduh Ustadz liberal. Lu hijau apa? Gara-gara saya ini menyampaikan dakwah yang mengatakan jaga tetanggamu siapapun itu. Sebab ketika Nabi mengatakan satu hadis, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, jaga dan muliakan tetanggamu. Nah, tetangga saya radius berapa meter itu non muslim semua. Hadis dari Nabi falyukrim jarahu itu sifatnya umum kepada siapapun, tetangga manapun. Jangan karena tetanggamu aliyong, afiyong, apung, si acai, si ameng, kemudian kita sakiti hatinya. Allah yang marah. Biar jelas ini. Saya bukan karena pengen dipuji saudara. Saya berbuat baik karena perintah Allah. Saya menyampaikan dakwah ini karena perintah Quran. Coba buka di dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Apa perintah Allah dalam Quran? Ajak manusia itu ke jalan Allah bil hikmah, dengan contoh dan keteladanan. Pak Apeng, Pak Ameng tuh nggak mungkin baca Quran, Pak. Apalagi baca hadis, nggak mungkin.
Yang dibaca itu kita. Muslim ini yang menjadi contoh mereka. Kalau muslimnya itu sembarangan, mereka pun bisa sembarangan. Persoalan keyakinan urus masing-masing. Ini perlu saya tegasin. Saya dituduh hampir tiap hari itu, Pak. Enggak masalah saya. Kalau saya dikafir-kafir kayak itu, enggak masalah. Yang penting saya tidak mengkafirkan orang. Nah hari ini Pak, saking keterlaluannya di luar sana itu, seakan-akan mereka itu agamanya paling benar. Saya sudah syahadah, salah lagi. Manusia ini serba repot Pak. Kang Sadan, saya bukan marah-marah Kang Sadannya. Ya ini, ya Pak Kapolsek, bukan marah-marah, ini wawasan Pak. Biar nanti sama utama yang Babin Kantipmas ini menghadapi masyarakat yang anti-anti seperti ini biar jelas. Islam itu adalah agama yang mengajarkan keteduhan, yang mengajarkan kedamaian. Beri contoh kata Allah, bil hikmah, contoh dan keteladanan. Kalau kita yang muslim mampu memberikan keteduhan kepada mereka, mereka senang. Luar biasa muslim. Ternyata Islam itu baik. Kenapa? Pak Nanang itu bertetangga dengan non muslim, Pak Nanang baik. Beri contoh. Polisi-polisi ini harus ngasih contoh. Yang kedua kata Allah, wal mau'izatil hasanah. Beri nasihat-nasihat yang baik. Masa nasihatin orang pakai marah-marah, Pak? Nasihatilah kebaikan di jalan Allah kepada orang lain itu dengan cara yang baik. Apakah mereka mau ikut atau tidak itu bukan persoalan. Sebab kita berikan hidayah kepada la tahdi man ahbabta, kata Allah. Sesungguhnya kamu itu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Wong Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, Pak, tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Abu Talib itu walaupun mencintai Nabi, melindungi Nabi, tapi sampai wafatnya itu nggak masuk Islam, Pak. Apalagi yang paling musuhan sama Nabi itu paman yang berikutnya namanya itu Abdul Uzza, yang dikenal dengan Abu Lahab. Itu paman Nabi, Pak. Tapi apakah Nabi bisa memberikan hidayah? Enggak. Karena hidayah mengajarkan kebaikan itu urusan kita. Apakah orang lain bisa ikut atau enggak, itu kembalikan ke Allah. Saya dituduh begini tuh, biarin saja. Saya dikafir-kafirin biasa saja, Pak. Saya nggak ngerasa kafir kok. Ya betul kata Gus Dur, kalau saya dikafir-kafirin orang tinggal syahadat lagi, Pak. Bagi saya itu yang penting saya menyampaikan hukum Allah dengan sebaik-baik mungkin, dengan tidak harus menyakiti siapapun. Baru yang ketiga kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang mereka mau berdiskusi, mau berbantah-bantahan, nggak masalah, tapi dengan cara yang baik. Jangan mendiskusikan agama sampai kemudian pakai ngamuk-ngamuk. Hanya berbeda cara dalam sholat, ribut. Hanya berbeda sedikit tentang zikir, ngamuk. Nah, karena setiap malam Kamis itu kan saya kajian fikih, Pak. Kitab Bulughul Maram itu. Saya katakan begini, Pak, kita tidak penting mempersoalkan perbedaan-perbedaan fikih. Karena substansi kita menyampaikan hukum Allah itu adalah bagaimana menyampaikan hukum itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan sesuai dengan ijma'nya ulama atau kesepakatan ulama, dan kias atau analoginya ulama dalam mengkiaskan hukum. Persoalan terjadi perbedaan itu biasa. Dari zaman sahabat terjadi perbedaan itu lumrah, Pak. Nah, yang bahaya adalah ketika kita tidak mampu menyikapi perbedaan. Nah, ini udah berapa menit, Pak? Pak Haji Mahmud, sudah berapa menit waktu saya? Hah? Baru 4 menit? Wah. Hah? Baru 4 menit. Tapi nampak tangan saya udah capek lah nih. Ini kawan-kawan kepolisian ini luar biasa. Ini kalau diajak jagungan ini, melean bisa semalaman nggak tidur ini. Tapi, semalam. Jadi para jamaah sekalian, khususnya para anggota-anggota kepolisian,
Apapun yang sampean lakukan, berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah, berangkat. Dan niatkan ibadah karena Allah. Ada yang beributin, oh kenapa jaga gereja? Oh polisi jaga gereja. Begini Pak ya. Ada luar biasa. Biasanya kalau di Indonesia itu apa bahasanya anak muda itu kan yang paling benar itu kan bukan sadaqallahul azim kalau sekarang. Yang paling benar itu netizen yang maha benar. Apapun yang dilakukan salah punya kita. Di Mesir itu tempatnya ulama-ulama luar biasa Pak. Tapi di Mesir itu fatwa yang mengatakan tidak haram mengucapkan selamat Natal. Itu tempatnya para ulama-ulama besar yang Azhari, yang alumni Al-Azhar itu baik dari berbagai negara termasuk Indonesia itu. Ulama-ulama yang di sana bahwa mengucapkan Natal itu tidak haram. Itu kan hanya bahasa kemanusiaan semata. Nah kita di Indonesia ribut terus itu. Nggak bisa habis itu. Tiap tahun. Mulai dari tanggal 20. Itu mulai. Yang diincar ya babin-babin ini. Yang diincar polisi-polisi, oh, kok jaga gereja. Gini Pak, gereja itu bagian dari negara Indonesia. Yang dijaga bukan Tuhannya. Kan kita nggak diwajibkan jaga Tuhan Pak. Bapak-bapak di kepolisian itu punya kewajiban keamanan, ketertiban negara. Gereja atau kanisah dalam bahasa Arab itu bagian dari negara. Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika Islam itu masuk ke Mesir dan di situ ada gubernur namanya Amr bin As, oleh Umar diwajibkan untuk menjaga satu gereja. Tuh. Nanti silakan buka dalam kitab tarikh itu, sampai sekarang yang jaga di depan gereja itu Muslim Pak. Di satu gereja di Mesir itu. Kenapa? Karena mereka bilang yang nyurun ini dulu Khalifah Umar. Melalui siapa? Melalui gubernur Amr bin As. Itu di Mesir, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia pasti ribut ini. Kalau nggak ribut bukan Indonesia Pak ya. Nah bagaimana dengan sikap saya? Oh saya sebagai Muslim yang baik, karena Nabi pernah bertetangga dengan Yahudi, Nabi pernah bertetangga dengan Nasrani atau Kristen, Nabi pernah bertetangga dengan Majusi, Nabi biasa-biasa saja. Dan nggak ribut seperti kita ini. Nah persoalan bagaimana bergaul, ya bergaul saja dengan normal. Nah soal keyakinan kan urus masing-masing. Jadi jangan khawatir Pak Kepolisian. Sampian menjaga itu punya dasar hukum baik dari sisi hukum fikih ataupun apalagi hukum negara. Sampian itu disumpah atas nama Allah. Sampian disumpah pakai Quran untuk tetap setia kepada NKRI dan menjaga kedaulatan. Salah satu bentuk menjaga kedaulatannya adalah menjaga sebagaimana yang saya sebut. Pokok orang beribadah dijaga, bukan menjaga orang ibadah Mas, menjaga kondisi manusianya. Karena kepala boleh sama bulat, rambut sama hitam, isinya nggak sama. Gitu loh. Jadi Mas Mubin mau jaga apapun silakan. Ya. Yang penting jangan jaga tetangga sebelah itu aja Mas. Ya. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, teman-teman dan sahabat-sahabat di Kepolisian Republik Indonesia, bahwa malam hari ini mudah-mudahan ketika turun hujan, turun pula rahmat dan nikmat dari Allah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita, kemudian doa kita, zikir kita, semuanya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Allah sampaikan pula kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan kita semuanya. Sebelum saya tutup, ada seorang dari Bani Salimah datang kepada Nabi. Wah ini aneh ini, dari tadi ceramah kok nggak dikasih air ya? Ini gimana Pak Ramsi ini? Pak Ramsi panitia. Ya. Nah, kalau kan, soalnya peralihan status tadi. Wah ini transisinya luar biasa ini. Insyaallah sebelum saya tutup, ada seseorang datang dari Bani Salimah kepada Nabi SAW. Saya, orang tua Kang Teten juga sudah wafat.
Kapolsek sudah wafat. Insya Allah juga ada sebagian yang sudah wafat. Jadi seorang dari Bani Salimah datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, orang tua saya sudah wafat, masih bisakah saya berbakti kepada keduanya? Padahal keduanya sudah wafat. Rasulullah menjawab, qala na'am, iya boleh. Yang pertama kata Nabi, as-salatu alaihima, salat atas keduanya. Maksudnya apa? Berdoa untuk kedua orang tua. Orang tua kita sudah wafat, doakan kepada Allah selepas salat atau setiap kita ingat. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Ya Allah, ampunkan kedua orang tua kami, turunkan rahmat kasih sayang untuk kedua orang tua kami yang sudah wafat, tempatkan di tempat yang terbaik. Pasti diterima kata Nabi. Yang kedua, wa istighfarul lahuma, memohonkan ampunan kepada Allah atas kesalahan orang tua. Orang tua sudah wafat, bacakan istighfar, ya Allah, orang tua saya tentu dulu pernah berdosa, ya Allah ampunkan dosa. Yang ketiga, wa infadu ahdihima, memenuhi janji kedua orang tua. Mungkin dulu orang tua sebelum wafat pernah pesan sama Pak Kapolsek, pakainya apa dulu? Cung. Nah, Di. Nah, Di. Nah, saya kenal abah beliau itu Haji Abdul Manan, tokoh di Sungai apa lupa sih? Kuala Mandor ya. Ayah beliau ini memang tokoh besar di situ. Di, nanti kalau abah sudah wafat, siapa tahu kamu ada rezeki, tolong sumbang ini nih misalnya. Wa infadu ahdihim, artinya memenuhi janji kedua orang tua. Bismillah. Selagi anak itu mampu dan bisa melaksanakan, penuhi janji. Kang Mubin kan mama sama bapak kan baru wafat. Siapa tahu pernah meminta sesuatu atau menjanjikan sesuatu tetapi belum bisa dipenuhi. Maka baik kalau Kang Mubin melaksanakan. Yang keempat, wasilatul rahimi allati la tusalu illa bihima, menyambung silaturahim di mana silaturahim itu pernah dibangun oleh kedua orang tua. Nah, kebenaran, bukan kebetulan lagi, kebenaran Kang Teten ini kan tetangga sama istri saya, satu kampung sama istri saya. Satu SD enggak? Enggak ya? Oh, adik kelas ya, adik kelas. Satu kampung Pak. Ayahnya beliau Pak Kades dulu. Kami menyebutnya Pak Mantan, Pak. Mantan Kades. Nah, beliau sudah pun wafatnya. Pun. Ayah beliau sudah wafat. Nah, ibu mertua saya juga wafat. Tinggal ayah saya. Tinggal ayah mertua. Berarti bagaimana ketika kedua orang tua sama-sama wafat? Adalah menyambung silaturahim. Misalnya Pak Teten nanti pulang kampung ketemu mertua saya, kan sahabat dari, saya pelupa almarhum Pak An Sumarna. Hah? Pak An Sumarna. Iya, Pak An Sumarna. Pak An Sumarna almarhum Pak Kades itu kan mesti sahabatan sama mertua saya. Maka kata Nabi, sambunglah silaturahim yang pernah dibangun oleh orang tua. Orang tua kita pasti punya teman, pasti punya sahabat, datangi, sambung itu kembali. Atau sahabatnya orang tua kita juga sudah wafat, kan punya anak. Menyambung tali persahabatan dan persaudaraan anak-anak orang yang sudah wafat, itu adalah pesan Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, wa ikramu sadiqihima, memuliakan sahabat orang tua. Nah, ada sahabat orang tua kita yang masih hidup, kita datangi. Jangan ditanya surat tanahnya, Pak. Bapak saya dulu ada surat tanah enggak? Bapak saya ada tanah enggak di sini? Bukan itu kata Nabi. Tapi datangi, muliakan sebagaimana orang tuamu pernah memuliakan sahabatnya. Jadi dari 5 perkara yang dipesankan oleh Nabi ini, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam hidup kita. Dan pertemuan di Polsek ini, dan insya Allah kan rutinan dua Jumat sekali ya. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semuanya. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi nasihat bagi saya. Walaupun ibu-ibu di belakang agak kurang jelas mungkin suaranya, tapi mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat tinggi atau termulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf Pak Kapolsek, Pak Waka, kemudian para kanit
para anggota sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan ini kita semakin diberikan kesehatan zahir dan batin. Terima kasih untuk para sahabat-sahabat dan teman-teman yang ada di channel Zain Muhsin ini, kan insya Allah ini ditonton dari seluruh Indonesia. Masih hadir semua? Terima kasih. Saya Zain Muhsin dari Mapolsek Pontianak Utara mengucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.